Wanita kaya cantik ini baru pulang dari minum-minum di bar. Anak bodoh. Tetangga sebelah melihat situasi dan langsung mengikutinya. Terlihat si bodoh langsung merogoh tas wanita kaya. Ternyata si bodoh hanya ingin mencari permen lollipop. Namun wanita kaya malah salah paham. Sehingga wanita kaya juga jatuh cinta pada si bodoh. 5 tahun berlalu dengan cepat. Wanita kaya dan si bodoh hidup dengan merahasiakan identitas mereka di pedesaan. Dan mereka memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Namun suatu hari, sekelompok mobil mewah tiba-tiba datang. Dan pria di depan adalah saudara wanita kaya. Melihat saudaranya membawa wanita, dia sangat ketakutan. Tujuan saudaranya datang adalah untuk membawa wanita kembali dan menikahkannya dengan pewaris kaya. Pria mudah melihat situasi dan segera melindungi istrinya. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka membawanya pergi istrinya. Akhirnya dia dicekik oleh pria itu. Jika bukan karena kamu, adik perempuanku masih akan menjadi bagian dari keluarga. Putri berkilauin. Bagaimana bisa menderita di desa terpencil ini? Kau harus mati. Wanita kaya memohon dengan sedih agar saudaranya melepaskan pemuda. Ditambah lagi putrinya menangis dan memohon agar ayahnya dilepaskan. Barulah pria itu melepaskan pemuda. Pria itu memperingatkan adik perempuannya, jika tidak mau kembali dan menikahi pelaris kaya bersamanya, maka hari ini pemuda akan dikirim untuk menerima makanan. Anak pemuda berusaha keras setelah melihat situasi. Akhirnya dipegang erat oleh pengawal. Kemudian pria itu mengeluarkan kartu senilai 100 juta untuk pemuda. Membiarkannya mengambil uang itu. Kemudian mencari istri di desa dan menjalani sisa hidup bersamanya. Adik perempuan dibawa pergi olehnya. Namun pemuda tetap menyatakan bahwa dia tidak menginginkan uang, hanya ingin selalu bersama istri. Akhirnya ditendang oleh kakak ipar. Lalu langsung memerintahkan bawahannya untuk membawa wanita kaya secara paksa. Pemuda menangis dengan wanita kaya, menyayat hati. Namun akhirnya tidak sesuai harapan, karena pemuda terlalu sedia, menyebabkan muntah darah di tempat. Darah membasahi batu giap di dada pemuda. Batu giap itu tiba-tiba bersinar emas. Detik berikutnya, pemuda bangkit dengan cepat. Terlihat 2 naga keluar dari tubuh pemuda. Semua mengatakan melihat naga adalah keberuntungan besar. Tepatnya tahun naga ini. Semoga setiap teman yang menonton video ini tahun ini semua berjalan lancar. Keberuntungan finansial melimpah. Ternyata pemuda dulunya adalah tuan besar di Istana Naga. Hanya karena latihan berlebihan, dia menjadi gila. Saat ini, pemuda telah pulih ingatan dan kekuatannya. Dia bersumpah untuk segera menyelamatkan istrinya. Mereka pasti akan membayar dengan harga yang mahal. Sementara itu, bawahan pemuda juga merasakan pemuda telah bangun. Dia segera memerintahkan untuk mengumpulkan semua kekuatan. Tindakan Tempo harus segera menemukan keberadaan pemuda dengan secepat mungkin. Dengan cepat bawahannya menemukan keberadaan pemuda. Keberadaan Tuan Putri Dawi ditemukan di mana? Tempat di mana upacara besar Xianyuan diadakan. Di atas gedung. Sampaikan perintah ke bawah. Seluruh dragon. Tempo segera berangkat bertemu dengan Tuan. Sementara itu, saudara laki-laki telah membawa wanita kaya ke acara. Xianyuan bersiap untuk menikahkan wanita kaya dengan generasi kedua kaya di acara Xianyuan. Tanpa ragu nenek langsung memukul wanita kaya. Marah kepada wanita kaya yang kabur dengan orang bodoh. Mereka telah merusak reputasi keluarga mereka. Kemudian memerintahkan wanita kaya untuk segera berganti pakaian, bersiap-siap untuk menikahi generasi kedua kaya sebagai selir. Saat saudara laki-laki mendengar itu, dia langsung tidak setuju. Apa nenek? Bukankah Anda menyuruh saya menikahkan adik perempuan saya dengan Xiao Lisa? Bagaimana bisa menjadi selir? Menikah dengan Tuan Xiao sebagai istri Kamuzi. Apa yang Anda pikirkan? Tuan Xiao akan diambil sebagai murid langsung oleh Dewi Istana Naga. Dia bisa menikahi Ye Ruoyan yang busuk itu sebagai selir. Dia dan Ye Ruoyan sudah memiliki hubungan selama 8 generasi. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Dewi Istana Naga mereka hanyalah bawahan. Si kecil. Wanita tersebut menyatakan bahwa dia sudah memiliki suami. Bahkan jika harus mati dipukuli, tidak mungkin menikah dengan anak konglomerat. Sepupu ini marah dan mengancam. Jika begitu, maka mari kita habisi si kecil terlebih dahulu. Namun pada saat itu, suara menusuk telinga terdengar. Ternyata si kecil sudah tiba. Si kecil mengatakan bahwa siapapun yang berani menikahkan istrinya dengan anak konglomerat, maka mari kita mulai dengan siapa. Berani memaksa istriku menjadi sulit orang lain keluarga. Ya kalian sungguh berani. Ada perubahan besar di langit dan bumi. Tuannya marah. Pasti akan ada peristiwa besar yang terjadi. Kita harus segera bertemu dengan Tuan ya. Ibu Renren, apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja Lin Xuan. Kamu benar-benar datang Ruoyan. Kamu adalah istri saya Lin Xuan. Saya bilang akan menjemputmu pulang. Tetapi mereka orang-orang ini saya. Benar-benar menarik. Kamu adalah Hiruyan.
Suami sampah itu, kamu berani datang ke sini dan bertindak semena-mena. Kamu pikir ini desa pedalamu? Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja tanpa ada yang berani mengaturmu di dunia ini? Tidak ada tempat. Saya tidak berani pergi. Kamu benar-benar tidak tahu diri aku. Lin Sun memberitahumu. Hari ini di sini. Namun upacara besar Dragon Temple. Semua kaya dan berpengaruh di seluruh negara Daxia datang. Semua untuk mengagumi. Dan yang paling mempesona di antara mereka adalah Dewi Istana Naga akan menerima sebagai murid inti. Xiao Intian, Tuan Muda Xiao. Sedangkan kamu hanyalah seorang petani desa. Sampah rendahan. Anda layak berada di sini. Jika kamu berani di sini mengganggu mata Tuan Muda Xiao, aku rasa kamu mencari mati. Sangat baik. Xiao Dase akan segera bergabung dengan gerbang surga. Istana Naga juga akan mengadakan upacara besar. Kamu seorang sampah. Kamu sama sekali tidak berhak muncul di sini, benar. Keluarga Xiong memiliki aset miliaran. Keluarga bangsawan dari Daksa. Mulai hari ini, bersama seorang makhluk rendah seperti itu, sungguh menghina martabat kita. Usir dia tidak pantas tinggal di sini ya. Usir dia, usir dia. Usir dia kalian. Lin Xuan, kau benar-benar berani datang ke sini. Benar-benar di luar dugaan nenekku, karena cucuku. Saya memberi satu nasihat kepada Anda. Segera bawa anak terkutuk ini pergi. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, Xiao Desa akan datang. Nyawamu dalam bahaya. Nenek Ki, jangan terlalu cepat bicara. Kau pikir aku kalah darinya karena kau tidak tahu identitasku. Kau akan menyesal atas apa yang kau lakukan sekarang. Menyesal apa, Sir? Orang seperti kau juga tidak tahu diri. Seberapa berani dirimu? Aku lupa dengan orang seperti kamu sama sekali tidak tahu apa. Itu akar spiritualnya luar biasa. Hari ini, apakah kamu melihatnya? Dia akan menjadi seorang dewa di masa depan kamu. Apa sebenarnya yang kamu anggap dirimu? Ini takdir surgawi dan akar spiritual. Kamu yakin ingin membicarakan takdir surgawi dan akar spiritual dengan saya dalam jarak 10 meter? Aku lupa dengan orang seperti kamu. Kamu sama sekali tidak tahu apa itu. Tuan Muda Xiao memiliki takdir surgawi. Apa yang disebut akar spiritual? Lihatlah, itu disebut batu pengukur spiritual. Dia adalah Dewi Nishang dari Dragon Hall. Untuk kami untuk menguji takdir surgawi dan akar spiritual. Mereka tanpa takdir surgawi tidak boleh mendekati batu spiritual dalam jarak 10 meter. Mereka tanpa akar spiritual, meskipun mendekati batu spiritual, batu arhat tidak akan bereaksi dengan cara apapun hari ini. Aku akan menggunakan batu spiritual ini untuk membuka matamu. Penjaga keamanan datang, Ye. Ada perintah apa-apa? Perintahnya, uang ini ambil ini dan berikan padaku. Mendekati batu pengukur spiritual, baiklah. Apakah Anda melihat? Ini adalah keagungan Dragon Hall oleh Lin Xuan. Tidak boleh dihina oleh manusia biasa. Batu pengukur spiritual. Sepertinya memang begitu. Sepertinya 10 tahun ini, Dragon Hall berkembang cukup baik. Namun hanya dengan ini saja, jika menjadi kualifikasi untuk masuk Dragon Hall. Itu terlalu mudah Lin Xuan. Saya pikir Anda benar-benar bodoh. Mendekati batu pengukur spiritual hanya menunjukkan bahwa orang ini memiliki takdir surgawi. Ini adalah kemampuan dasar untuk bergabung dengan Dragon Hall. Yang paling penting, tetap harus memiliki akar spiritual. Bagaimana bisa begitu? Sudah umum diketahui. Batu pengukur spiritual ini meledakkan sinar. Cahaya mewakili akar spiritual kelas 1. Dapat bergabung dengan Dragon Hall, menjadi murid pelayan, dihormati oleh ribuan orang, dan meledakkan 2 sinar cahaya. Maka itu adalah akar spiritual kelas 2. Dapat bergabung dengan Dragon Hall. Seperti saya, menjadi murid Rasma. Dari sini, langkah menuju ke langit. Tentu saja saya memiliki akar spiritual kelas 2. Tentu saja bisa bergabung dengan Dragon Hall. Mengenai 3 tiang cahaya, adalah 3 akar spiritual kelas 3. Kabarnya Xiao Yuntia dan Xiao Dasong adalah akar spiritual kelas 3. Hari ini, bahkan diambil sebagai murid langsung oleh Dewi Nishang. Diterima sebagai murid langsung. Mulai dari sekarang, mungkin akan berdiri di puncak dunia ini. Puncak tertinggi. Oh, begitu hebat. Lalu apa selanjutnya? Tempat tiang cahaya adalah akar spiritual kelas 4. Hanya 1 orang dalam 100 tahun. Itu adalah Dewi Nishang. Ini menandakan memasuki gerbang surga, melampaui manusia biasa, mencapai kesucian. Lalu apa selanjutnya?
Lin Xuan ini terus naik. Kamu bukan tipe orang seperti kamu yang berhak bertanya. Bahkan akar spiritual kelas lebih tinggi mungkin hanya dimiliki oleh Dewan Naga Agung yang tak tertandingi. Orang-orang rendahan sepertimu tidak akan pernah bertemu seumur hidup. Jadi begitu. Dengan begitu, Xiao Liuntian yang kalian sembah, aku pikir dia adalah apa? Barang sampah kelas 3, hanya sampah dengan akar spiritual kelas 3. Saat murid pintu dalam hanya bisa secara terpaksa, tapi untuk murid garis keturunan langsung, tidak sama sekali, layaknya Shan. Apa yang dia lakukan? Semua sampah semacam itu berani diterima sebagai garis keturunan langsung Lin Xuan. Kamu benar-benar berani sekali. Tidak menghormati Dewi Nisha dari Istana Naga. Kamu benar-benar tidak takut mati. Di dalam Istana Naga ini, posisi Dewi Nisha yang hanya di bawah pemimpin Istana Naga. Di bawah satu orang. Di atas segalanya. Bagaimana mungkin orang berkuasa di dunia ini melihatnya? Harus tunduk dan mengakui kekuasaannya. Sisi Auda meskipun takdir surgawi yang luar biasa. Namun dia bahkan melanggar aturan untuk Dewi Nisha. Menerima dia sebagai murid di depan pintu Istana Naga. Berlutut selama 7 hari 7 malam. Sedangkan kamu, seorang sampah yang hina dan hancur, berani menyalahkan Dewi Nisha dalam menjalankan tugasnya. Dari mana kamu mendapat kewenangan-kewenangan? Nanti, ketika Nisyang datang, kamu bisa bertanya langsung padanya. Apakah saya punya kewenangan? Lin Xuan, kamu berani menyinggung Dewi Nisyang. Kamu sudah pasti mati. Nenek Lin Xuan, dia tidak tahu seperti apa Istana Naga ada. Itu juga hanya kesalahan kecil. Tolong selamatkan nyawanya.